Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat beriringkan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti yang terasakan pada saat ini juga. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai problema dikotomi keilmuan dan integrasi Wahdatul Ulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai problema dikotomi keilmuan. Selama ini ada semacam dikotomi ataupun pemisah yang dermakatis antara ilmu Islam dan ilmu mainstream atau ilmu umum yang berkebarat-baratan. Dalam hal ini berimplementasi bahwa umat Islam itu seakan dilarang ataupun tabu ketika belajar tentang ilmu-ilmu umum. Nah, kesadaran ini seharusnya mulai dibangun bahwa ilmu Islam pada dasarnya itu holistik. Nah, kesatuan ilmu pengetahuan yang pernah dilakukan oleh ilmuwan Islam menjadi penting untuk menghilangkan sekat ataupun kesadaran dikotomi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai problema dikotomi keilmuan akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizkah Aulia. Kepada Rizkah Aulia, saya persilahkan. A. Problema dikotomi keilmuan. Dikotomi adalah pembagian dua kelompok yang saling bertentangan. Secara etimologi, istilah dikotomi berasal dari bahasa Inggris dichotomy, yang berarti pembagian dua bagian. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi diartikan sebagai pembagian di dunia kelompok yang selalu bertentangan. Secara umum, dikotomi ini digunakan untuk membedakan atau memilih dua hal yang berbeda. Yang pertama, dikotomi ilmu pengetahuan. Saat ini pendidikan Islam masih diselimuti dikotomi keilmuan, yakni memutus rantai antara pengetahuan agama dan ilmu umum. Para tokoh agama mempunyai pendapat bahwa di dunia ini dengan berbekal ilmu agama, walaupun kurang mengerti teknologi dan tidak menguasai kontemporer, tidak akan membuat kita merasa terancam oleh kehidupan dan justru akan mampu mengendalikan kehidupan dengan baik. Berbeda dengan kehidupan yang hanya dibekali dengan ilmu-ilmu umum dan merasakan kehidupan yang hampa walaupun terlihat nyaman dalam buayan ilmu dan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu sejarah dikotomi ilmu pengetahuan. Dikotomi ilmu pengetahuan merupakan sebuah paradigma yang selalu marak diperbincangkan dan tidak berkesudahan. Adanya dikotomi keilmuan ini akan berimplikasi pada dikotomi model pendidikan. Secara teoritis, makna dikotomi adalah pemisah secara teliti dan jelas dari suatu jenis atau dua yang terpisah satu sama lain, di mana yang satu sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam satunya lagi, begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya itu proses dikotomi keilmuan ataupun proses dikotomi di Indonesia. Nah, proses pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari proses masuknya Islam di Indonesia. Meskipun ada beberapa versi tentang kapan masuknya Islam di Indonesia, namun dapat dipahami bahwa masuknya Islam tidak bisa lepas daripada penyebaran Islam dan perdagangan, sehingga budaya dan agama menjadi berjalan di antara keduanya. Dan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat yang ada pada saat itu. Pesantren dalam hal ini merupakan pendidikan Islam awal yang ada di Indonesia. Keberadaan pesantren sejalan dengan dinamika pendidikan Islam di Nusantara. Nah, mengenai awal kemunculan pesantren, ada beberapa pandangan. Abdurrahman Mas'ud misalnya, beliau beranggapan bahwa memandang keberadaan pesantren tidak lepas dari peran Wali Songo ataupun figur penyebar agama Islam di Jawa. Dan selanjutnya yaitu reintegrasi Wahdatul Ulum. Nah, reintegrasi ilmu pengetahuan mengalami desintegrasi ataupun dikotomi berdasarkan paradigma reintegrasi ilmu dan Wahdatul Ulum dapat dilakukan 5 bentuk, yaitu yang pertama, integrasi vertikal, yang kedua, integrasi horizontal, yang ketiga, integrasi kualitas, yang keempat, integrasi etik, dan yang kelima, integrasi intrapersonal. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah Wahdatul Ulum merupakan kesatuan ilmu-ilmu yang mempunyai landasan prinsip-prinsip, diantaranya yang pertama, ilmu itu harus menjadikan pengembangan semakin dekat dengan Tuhan, dan yang kedua, menjadikan wahyu sebagai pintu masuk pertama.
Ilmu-ilmu agama harus menerima ilmu pengetahuan non-agama yang terkait. Ilmu-ilmu modern harus menerima prinsip-prinsip tauhid dan menghargai local widow. Ilmu yang tidak diintegrasikan akan mempunyai dampak yang kurang baik karena ilmu dipandang sebagai kekuatan dan kekuasaan, sedangkan untuk diintegrasikan ilmu dipandang sebagai tanggung jawab. Wahdatul Ulum sebagai paradigma keilmuan baru yang menyatukan bukan hanya sekedar menggabungkan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia. Itu tidak akan berakibat mengecilkan peran Tuhan dan mengucilkan manusia. Sekian presentasi kami hari ini yang berjudul Problema Dikotomi Keilmuan dan Reintegrasi. Apabila ada salah pengucapan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.